Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Jarot, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Tetap semangat harusnya ya. Kalau lihat videonya Pak Jarot tadi luar biasa ya. Kita pun ikut berflower-flower. Banyak bunga-bunga, banyak pelukan, banyak ciuman, banyak canda tawa, dan memang kebersamaan seperti itu harus dengan sengaja diciptakan, ya, harus diagendakan. Tidak boleh hanya di rumah terus, sama tadi ya, katanya kebersamaan di rumah juga kebersamaan, tapi banyak hal yang dilakukan. Tapi ketika di luar, dengan rekreasi bersama, dengan kembali berpacaran, ya, dengan berbulan madu gitu ya, itu kita memberikan sebuah energi, kekuatan untuk kembali melanjutkan pernikahan dengan baterai seperti yang baru dicas gitu ya, dengan kekuatan ekstra. Jangan pelit-pelit, jangan pelit-pelit untuk mengagendakan kebersamaan berdua, ya, bercinta kembali, pacaran kembali, bulan madu kedua, ketiga, karena salah satu godaan, hari ini kita kan mau bicara tentang godaan-godaan pernikahan. Salah satu godaan pernikahan itu adalah salah satunya kesibukan. Kesibukan, kepenatan, gitu ya, kemudian kurangnya kebersamaan, itu bagian-bagian dari gangguan pernikahan. Yang nanti kemudian karena tidak saling diisi tabung cinta kasihnya, tidak ada kemesraan kembali, tidak ada cinta kasih, pelukan, ciuman sudah jarang banget ya. Nanti juga saya akan tanya kapan nih terakhir ngomong I love you ke pasangannya, kapan nih terakhir ngomong aku cinta kamu gitu ya. Itu penting. Walaupun sepertinya Bu basi gitu ya, tetapi itu sangat penting. Apalagi seperti semalam ya, Pak Jarod menjelaskan bagaimana kita ketika sudah usia yang cukup lanjut untuk melakukan hubungan seksual gitu ya, itu kalau tidak ada hati yang klik, kemudian satu merasa nggak mau, nolaknya nggak halus, kemudian tidak berusaha dengan berbagai macam hal, tentu semakin menjauh, dan salah satu bisa eh, merasa tersinggung. Kalau udah tersinggung, gue nggak mau lagi deh deket-deket lu, gue nggak mau minta lu, gue nggak mau pokoknya untuk kembali bercinta dengan kamu, ya nanti kan jadi rugi. Padahal ketika Tuhan menciptakan pernikahan, itu maunya kita sungguh-sungguh merasakan cinta kasih antara pasangan kita, semakin dewasa kita juga semakin menjadi berkah gitu ya. Kalau egois, nggak ada waktu untuk kebersamaan, kita sibuk sendiri, kemudian ada yang merasa tidak dicintai, tentu tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak akan tercapai dengan maksimal. Karena minggu lalu saya sudah katakan bahwa pernikahan itu ikatan yang permanen, ya, sekali untuk selamanya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh investasi waktu kita, kebersamaan kita, tentu kita akan terengah-engah, kita akan lelah, kita akan capek. Dan kita pasti nggak mau seperti itu kan. Kalau capek fisik, gampang ngobatinya. Tidur, minum susu, istirahat yang cukup, ya, dengerin musik, besok paginya udah pulih. Tetapi kalau yang capek hati, itu susah. Apalagi yang bikin capek itu orang-orang terdekat, termasuk pasangan kita. Ya, kemarin di grup parenting happy parenting, kalau ini kan happy married, Ibu Sinta Saridewi mengirimkan tentang orang yang sakit kanker. Oh, ternyata termasuk bagian dari banyak sekali kemarahan, kebencian, kesedihan, kepahitan dengan orang-orang terdekat kalau kankernya di payudara gitu ya, payudara, jadi dekat. Dan itu harus pesan cintanya ya kita harus tahu dulu supaya kita bisa sembuh. Tapi saya nggak akan bahas ini tentu saja. Hanya kalau orang dicintai itu pasti seperti minum vitamin. Dia akan lebih sehat, lebih kelihatan seger, energik gitu ya. Oke. Kemarin Pak Jarod mengatakan ya kalau
pasangan seperti pengen kayak saya, nah saya ini seminggu 2 kali ya, terpenuhi cintanya, yang lain pada nggak terpenuhi ya susah gitu ya. Oke, kita buka slide-nya. Hari ini kita belajar tentang godaan-godaan dalam pernikahan. Boleh dibuka ya. Oke. So bisa godaan-godaan dalam pernikahan gitu ya. Kalau pernikahan sendiri kita pasti ingat ya, next berikutnya, yuk kita segarkan kembali apa makna pernikahan itu. Pernikahan adalah bersatunya dua pribadi. Pribadi harus digarisbawahi ya, pria dan wanita. Nggak boleh pria dan pria atau wanita dan wanita. Dan menyatunya itu diikat dalam tali perkawinan, ya. Dan di situ tentu cinta kasih harus bertumbuh dan ditunjukkan. Tapi kenyataannya perpaduan dua pribadi ini kan nggak gampang. Karena beda suku, beda pendidikan, beda strata ekonomi, beda pola asuh, gitu ya. Itu mempersulit. Dan itu juga bisa jadi pemicu nanti. Pemicu dalam godaan-godaan pernikahan itu tidak hanya sekedar hadirnya pil, hanya sekedar hadirnya will, pria idaman lain atau wanita idaman lain, bukan hanya itu. Tetapi juga kadangkala hadirnya mertua. Kemarin ada yang konseling, Bu, saya sudah nggak tahan, pengen pisah saja. Suami saya itu anak tunggal. Ibunya ikut campur tangan terus. Saya jadi disepelekan. Saya di nomor sekiankan. Apa-apa harus ngikut kata ibunya. Saya lelah hati. Kalau begitu kan sudahlah nikah sama ibumu sendiri. Itu ada yang konseling seperti itu juga. Jadi itu juga godaan-godaan di dalam kehidupan pernikahan. Kadang-kadang juga ipar gitu ya. Saya sudah nggak kuat. Saya minta pasangan saya, suami saya tidak deket-deket lagi dengan cicit-cicitnya, dengan adiknya. Mereka semua maunya seneng-seneng. Manfaatin uang suami saya. Itu juga ada. Saya benci sama mereka. Padahal apakah itu godaan sungguh-sungguh atau dirinya yang tidak bisa menerima dengan legowo, dengan hati yang penuh kasih. Karena pernikahan itu bukan hanya dua pribadi, tetapi lebih pada juga pertalian di dalam keluarga besar. Ya, ini yang juga kita perlu pahami supaya dalam perjalanannya kita bisa menjalani dengan benar. Oke, next berikutnya. Ya, godaan dalam pernikahan, Bapak Ibu pasti ingat ya, ada istilah yang namanya 3 ta ya. Itu godaan dalam pernikahan. Ada harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan wanita. Tetapi jangan salah, sekarang pada orang melesetin, diplesetin gitu ya. Apa ya, ditambah-tambahin. Sekarang nggak cuma 3 ta, Bu Krisna, tapi ada 4 ta. Ya, tadi kan harta, tahta, wanita. Empatnya apa? Ta yang keempat. Ternyata ta yang keempat adalah wanita lagi, gitu ya. Jadi harta, tahta, wanita, wanita lagi. Waduh, itu pada bergurau seperti itu. Artinya bahwa godaan dalam pernikahan itu yang namanya perselingkuhan itu sangat-sangat marak. Dan biasanya kalau yang mampir di konseling saya, pasangan suami istri itu juga kebanyakan 90% yang selingkuh. 2 minggu yang lalu ada yang datang suami istri, selingkuh. Sebetulnya suaminya sudah bilang, kayaknya ada nih anak buah gue yang senang sama aku. Istrinya, minggu lalu udah saya singgung dikit ya, istrinya udah kasih apa ya, sinyal-sinyal hati-hati, nasihat, jangan deket-deket, enggak. Akhirnya betul-betul kejadian. Setiap ditanya pulang ke kantor, gimana? Anak buahmu masih senang sama kamu, jangan-jangan terus godain. Enggak. Tapi akhirnya ketahuan. Ketika ketahuan, waduh istrinya sakit hati, tapi istrinya justru menolong bagaimana untuk menjawab. Wanita dan pasangannya itu menyerang terus. Suaminya sama istrinya bersekongkol. Ini kan saya hanya karena ingin manfaatin kamu, ada kesempatan. Aku nggak ada cinta, sama sekali nggak cinta. Waduh, perang, rame. Ya,
Jadi ketika sudah dibilangin istrinya ngeyel, ketika sudah ketahuan istrinya disuruh ikut kong kali kong berperang tanda kutip melawan mereka yang hancur pernikahannya itu. Kami hancur ya, kami juga hancur, tapi kan tidak harus kami tunjukkan. Aduh macam-macam. Belum lagi yang kemarin juga ada yang mengatakan tumben-tumbenan suami saya itu pamit mau pergi ke kantor naik angkot. Saya jadi curiga, ngapain kok naik angkot? Motor ada, mobil ada. Perasaan saya nggak enak, Bu. Terus saya ikutin aja dari belakang. Benar kan, Bu? Saya ngikutinnya dengan panggil Gojek langganan anak saya. Anak saya udah sekolah, saya panggil, Pak, cepetan sini, Pak. Ikutin tuh angkot. Ternyata di perempatan suami saya turun dan naik mobil wanita itu. Wah, caranya macam-macam. Saya tahu ini nggak benar, feeling Tuhan kasih. Lebih parah lagi ada yang mengatakan, Bu Krisna, saya bingung nih. Saya mau nangis atau mau bahagia? Senyum, bahagia, atau nangis? Karena setiap suami saya ketahuan selingkuh, dia pasti beliin saya rumah baru. Kalau nggak beliin rumah saya baru, dia akan membelikan saya mobil baru. Itu mesti kalau ketahuan lah Bu Krisna. Jadi saya bingung nih. Kalau saya nangis, air mata juga sudah kering, nggak mengubah-ubah berpuluh-puluh tahun. Kalau saya bahagia, happy, kok kayaknya dia seenaknya sendiri, sepertinya saya mau mengizinkan. Saya serba bingung. Saya mengatakan bahwa ikuti kata hati ibu. Ya, kalau ibu memang sakit, ya harus jujur, katakan sakit. Menangis, menangislah. Karena saya yakin dibelikan rumah baru, mobil baru pun, itu tetap tidak mengubah sakit hati ibu kan. Jadi ibu harus bicara, harus mengekspresikan yang sesuai dengan nurani hati ibu. Next berikutnya, ya jadi memang luar biasa nih ya tantangannya. Lah, godaan yang pertama, ya nanti godaan pertama itu ada perselingkuhan, kemudian ada ya kesibukan bekerja, ada KDRT gitu ya. Perselingkuhan apa sih perselingkuhan itu? Perselingkuhan adalah berbagai bentuk hubungan akrab atau intim antara seorang wanita dan wanita, antara seorang pria dan seorang wanita yang mengganggu atau merusak hubungan dan keintiman dengan pasangan pernikahan yang sah. Ya, jadi ada orang lain masuk dalam kehidupan sebuah pernikahan dan kehidupan pernikahan yang sah, yang resmi, yang diberkati, yang disahkan oleh KUA, lembaga gitu ya. Negara itu terganggu ya dengan hadirnya orang lain ini, orang ketiga ini, entah pria atau wanita. Coba Bapak Ibu bisa boleh jawab ya. Perselingkuhan itu lebih banyak dilakukan siapa sih? Kemarin kami sama sama Pak Jarod, Bu Herianti sempat bergurau-gurau bincang-bincang masalah ini. Bapak Ibu boleh menjawab di chat gitu ya. Perselingkuhan itu sebetulnya lebih banyak yang melakukan pria atau wanita? Ini ada siapa aja ya? Tadi udah lihat ada Pak Sigit ya sama aja ya. Tadi ada Pak Sigit, ada Pak Andi gitu ya. Sama aja ya Pak Sigit. Karena apa ya? Karena kalau laki-laki berselingkuh kan juga dengan wanita. Iya kan? Betul jawabannya gitu ya. Kadang orang langsung menjawabnya pria karena pria visual. Pria itu mudah tertarik dengan melihat bodinya, fisiknya, senyumnya. Tapi sebetulnya pria pun kan selingkuhnya dengan wanita, jadi sama aja. Wah, ini kalau ada hadiah, tepuk tangan nih Pak Sigit dapat hadiah. Ya, perselingkuhan merupakan pelanggaran atau penyelewengan terhadap eksklusivitas. Ya, hubungan pria wanita dalam pernikahan itu kan eksklusif. Hubungan yang sungguh-sungguh memang ya eksklusif lah untuk mereka berdua keintimannya. Misalnya saya memimpin seminar, tadi Pak Jarod jalan-jalannya di Toraja, ya mengagungkan kerbau. Saya ke Toraja misalnya, wah panitianya 8 orang cowok semua nih, ajak makan bareng-bareng gitu ya. Tetapi saya tidak akan membangun hubungan yang eksklusif. Justru saya akan menceritakan, wah ini kalau ada suami saya, dia senang banget nih makan ikan ini.
Dia senang sekali nih makan bunga pepaya. Suami saya gemar kalau saya masak, ikut masak. Saya justru menceritakan kebaikan suami saya. Ya, tidak membangun keintiman dengan yang lain. Kadang-kadang kan begitu. Kita bicara di Palangkaraya, kita bicara di Medan, kita yang lebih banyak kadang-kadang panitianya laki-laki, walaupun ada satu dua yang mendampingi untuk silahkan menemani Bu Krisna, mendampingi Bu Krisna untuk makan. Tetapi kadang-kadang kita bersenda gurau dan itu tidak boleh mengganggu. Artinya gini, keintiman saya dan suami saya harus di atas keintiman dengan siapapun. Nah, Bapak Ibu juga mesti begitu kalau tidak mau terjadi perselingkuhan. Keintiman dengan pasangan harus lebih dalam dibanding keintiman dengan siapapun. Makanya kami, saya dan suami seringkali selalu kalau pergi ke kantor masing-masing udah sampai belum, hati-hati di jalan. Suami saya tahu nih kalau jam 2, jam 3 siang saya udah pulang dari pekerjaan. Dia mengatakan hati-hati pulangnya gitu ya. Udah makan belum, makan apa? Dia kemudian motoin, aku nih makan ayam bakar misalnya. Itu bagian membangun keintiman. Supaya apa? Tidak membuka celah-celah peluang-peluang orang lain untuk masuk. Ya, oke. Next, berikutnya. Jadi perselingkuhan itu bentuk hadirnya orang lain yang mengganggu hubungan yang eksklusif dalam pernikahan. Bentuk-bentuk hubungan perselingkuhan apa? Bisa kencan semalam, bisa bentuk perselingkuhan pikiran juga, ya. Bentuk perselingkuhan pikiran itu, aduh, kayaknya pengen segera pagi lagi ketemu dengan dia, besok pengen ngobrol-ngobrol lagi, makan bareng lagi, dia sedang apa ya, nanyain, kamu sedang ngapain, udah tidur belum? Ya, sok memberi perhatian, pikirannya ke dia terus. Padahal harusnya pikiran kita ke pasangan kita. Itu kan hak pasangan kita memperoleh perhatian dari kita. Kita malah mikirin yang lain, ya, cowok atau cewek yang lain. Nah, ini perselingkuhan pikiran, semuanya diawali dari seperti itu. Kemudian baru bisa kencan semalam, kemudian yang terburuk itu hubungan seksual, perzinahan, ya. Kemudian ada keterikatan emosional. Jadi kayaknya terikat banget. Istri perlu ada arisan keluarga, yang sono selingkuhnya perlu ingin jalan-jalan, kayaknya pengen yang jalan-jalan aja. Karena sudah mulai keterikatan emosionalnya. Nggak bisa tanpa dia. Nggak bisa lepas dari dia. Ya, kemarin ada seorang ibu ya, saya sudah angkat tangan Bu Krisna. Ternyata suami saya sudah milih sana, ngucapin syahadat. Ya, istilahnya, berbeda sampai ninggalin kami keyakinannya. Saya sudah nggak bisa tolerir, tapi bersyukurnya dia kemudian meninggalkan rumah. Maafkan saya tidak mengikuti masukan Ibu Krisna untuk tetap tinggal, saya tetap keluar dari rumah. Baru 5 hari kemudian suaminya menjemput. Berharap lebih bagus ya Bu, saya mengatakan begitu. Ya semoga ya Bu Krisna ya, tapi saya belum bisa percaya sepenuhnya. Ya, mengerikan sekali kalau sudah pisah rumah, sudah bawa barang-barang, anak-anak masih SD dan SMP cuma bisa menangis, karena ketika perselingkuhan itu terlanjur dalam ikatan emosionalnya sudah terjadi, sulit untuk berpisah. Makanya harus dari depan, sebetulnya kita punya rambu-rambu berkata tidak, membangun keintiman dan pastinya melibatkan Tuhan. Nanti saya jelaskan betapa keintiman dengan Tuhan. Kemarin kita berbicara masalah 5 keintiman ya. Yang pertama itu keintiman spiritual. Jadi hati kita terkoneksi dengan Tuhan yang menciptakan pernikahan, yang menolong bersatunya cinta kasih pria dan wanita, ya, supaya kita ketika dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya kita pun akan dekat dengan pasangan kita, hormati pasangan kita. Yang terakhir adalah bentuk hubungannya itu bisa keintiman dan perilaku yang lainnya, memberikan makanan atau menggandeng tangan, menawarkan sesuatu, memberikan sesuatu yang spesial di hari ulang tahunnya, gitu ya. Kemarin yang rame ya, yang rame di televisi itu sampai bikin tato foto selingkuhannya. Ya siapa yang tahan, makanya sekarang dalam proses perceraian gitu ya. Kalau di televisi itu ada di ya yang
cek and recheck gitu ya, satu selebriti. Kalau Bapak Ibu ngikutin, pasti nggak ngikutin karena kita, cuman saya juga dengar-dengar gitu ya. Ada yang sampai karena selingkuhannya itu sudah betul-betul mungkin dia sangat cinta, terikat emosionalnya, kebayang-bayang, tubuhnya di satu gambar selingkuhannya itu. Istrinya sekarang, istri yang sahnya, nggak terima dan minta bercerai. Oke, next berikutnya. Slide berikutnya, gejala perselingkuhan itu adanya mulai nggak terbuka ya, kerahasiaan. Anak-anak kadang lah, mama, papa itu passwordnya ganti, nggak bisa dibuka. Mama, papa itu ternyata punya 2 handphone. Satunya diumpetin loh, mama tahu nggak? Kadang anak-anak bisa ngomong seperti itu. Itu dari kasus-kasus yang saya tangani. Kurang perhatian, ya. Yang tadinya apa-apa, ayo mau kemana mah, ini libur, dianterin. Kita mau jalan kemana, makan di luar apa. Ini kok cuma diem aja. Main HP terus. Yang biasanya mandi pagi, rajin, ya jogging bareng, ini mulai males-malesan, nggak pernah jogging, asik sendiri, ya, mulai berkurang perhatiannya dengan kita, dia asik dengan dunianya, kadang kala pamit izin mau keluar, tenis meja, bulu tangkis, tetapi ternyata nggak ke sana, pulang-pulang sampai sore, kadang kala ada yang nggak bilang, tahu-tahu pergi begitu aja, Bu. Kan jadi aneh saya, Bu. Disuruh pulangnya membelikan duluan selalu menanyakan mau bawain apa, buahnya habis belum, tak beliin sekalian, mampir cuma 5 menit, ya, atau telurnya sekarang Bu dipesenin aja, selalu lupa bawanya. Jadi perhatiannya kurang, meningkat lupanya ya, karena kebagi, pikirannya kebagi dengan yang selingkuhnya gitu ya. Perubahan-perubahan sikapnya ya, kadang-kala cukup baju cuma 5 ya, biru, putih, hitam, cowok gitu ya, krem gitu ya. Tapi ini Bu, waduh minta kuning, minta hijau. Kemarin masa beli lagi baju 2 biji warna orange. Padahal jarang suami saya. Oh ternyata Bu, saya lihat ada Bu, ketahuan. Teman saya mengatakan pasangannya itu juga orange katanya. Waduh, ada yang seperti itu. Perubahan-perubahan sikap, kemudian berkurangnya kebersamaan. Karena semakin banyak meningkat aktivitas pribadinya untuk ketemu dengan si doi selingkuhannya itu. Ini gejala-gejalanya bisa seperti ini. Ya, bisa yang lain juga. Kadang-kala HP ditaruh di meja, tetapi ini ke kamar mandi pun dibawa gitu ya. Ya, ini bagian dari godaan-godaan pernikahan. Oke, next berikutnya. Alasan berselingkuh ada alasan fisik, artinya ya secara kejiwaan tuh fisik ya, itu mengganggu pandangannya, makanya seringkali, aduh kalau ini lebih muda, wah kalau ini lebih putih, wah kalau ini lebih tajir nih, ya kebutuhan biologisnya mungkin kurang ya, makanya kemarin Pak Jarod mengatakan jangan pelit-pelit juga dalam berhubungan. Waduh, kalau sudah sebulan, 2 bulan sekali, udah malah petaka katanya gitu ya. Ya, tapi bagaimana dikomunikasikan dengan baik. Kalau capek, nggak apa-apa, capek hari ini, Kamis misalnya, dari Rabu, tapi kan bisa ngomong Jumat ya, besok juga masih ada seminar capek, Jumat deh kita bercinta, misalnya itu ya. Jadi kebutuhan biologis harus senantiasa terpenuhi, ya. Jangan sampai berbulan-bulan atau tahunan. Wah ini kalau sudah seperti ini bisa mudah sekali membuka peluang untuk berselingkuh, ya. Alasan sosial juga bisa, masalah kultural, budaya gitu ya. Kok beda banget, dia nggak ngertiin saya jadi aduh kalau ngobrol nggak nyambung deh, tapi dengan yang ini nih satu budaya, satu asal, asik banget kalau ngobrol. Bisa, bisa gitu ya. Karena ketidaksamaan kultural, kemudian dia cari yang cocok kultur budayanya. Perbedaan kelas, sosial, agama, desakan ekonomi, pengaruh teman, lingkungan juga yang semuanya kok pada kayak gitu ya. Gue juga mau ah. Ya. Dulu kalau pandemi semua aman. Pergi kantor pagi-pagi pulang malam. Sekarang kumpul terus dia gelisah. Nggak bisa sana kemari hihi dengan teman-temannya yang dia cintai, ya. Atau bahkan sebaliknya, ada istri yang ketahuan, oh ternyata selama suami kerja istrinya deket sama tetangga. Itu juga bisa ketika pandemi ketahuan. Oke, next berikutnya. Kemarin Bu Herianti sama Pak Jarod juga cerita begitu di dalam tengah-tengah kami syuting atau tapping
di televisi ya. Alasan berselingkuh, alasan psikologis juga bisa ya. Tadi kan udah dua tuh ya, masalah biologis, psikologis gitu ya. Ini psikologis, masalah kepribadian, kebutuhan yang tak terpenuhi, tekanan, kemudian banyaknya tegangan-tegangan ya. Makanya kan perlu meregulasi emosi-emosi supaya emosinya tuh sehat. Kalau emosinya nggak sehat, banyak ketegangan, itu juga rumah bukan lagi tempat yang nyaman. Jadi dia cari kenyamanan dengan orang-orang lain. Bisa seperti itu. Next, berikutnya. Slide berikutnya ada 10 kebutuhan dasar yang kita juga harus mengerti. Ini baik pria maupun wanita. Kebutuhan untuk dicintai, disayangi, ya. Pastikan, yuk, Bapak Ibu, cukupkah pasangan kita kebutuhan cintanya? Kebutuhan untuk dipuji, ya. Jangan pelit-pelit memuji. Kamu kelihatan muda nih, Pak. Terima kasih pulang tepat waktu. Terima kasih sudah dibantuin bawain makanan misalnya. Kebutuhan komunikasi, jangan sampai pulang cuman pulang ke rumah masing-masing, kemudian rumah itu kayak apa ya? Kayak kuburan, sepi. Di kamarnya masing-masing ada orang, tapi nggak ada yang bicara. Mati. Padahal komunikasi itu bagian yang menghidupkan pernikahan, menjalin hubungan, kayak lem, memperkat. Kalau ada komunikasi, masakannya enak. Masak apa ini? Oh, sayur bayam. Waduh, ikannya kamu yang masak mah. Cuman hal-hal seperti itu, tapi senang karena ada sapaan. Kebutuhan seksual, komitmen dalam keluarga, setia sampai selama-lamanya. Nanti saya ingatkan kembali bagaimana kita membangun komitmen di saat kita menikah dulu. Suka duka, berkekurangan, berkelimpahan, sehat sakit, saya mau setia pada kamu seumur hidupku, kan gitu ya. Next berikutnya, itu baru 5, tapi ada 10. Yang keenam adalah kebutuhan dukungan keuangan finansial. Kemarin Pak Jarod semalam menyebutkan wanita itu suka dicukupi. Mau bercinta-cinta tapi masih punya hutang A, hutang B, hutang C. Ya susah untuk bisa klimaks. Ya, beda kalau ini ada sisa uang sekian, kamu pegang, nih kamu bisa belanjain. Tadi ada bonus ini itu, wah gampang, lebih mudah, gampang bercintanya karena wanita suka dipenuhi. Kebutuhan keuangannya suka dipenuhi, rasanya aman. Kebutuhan juga kan keterbukaan, kebutuhan penampilan fisik yang baik, gitu ya. Ibu-ibu yang di sini, ada ibu siapa aja ya di sini ya. Jangan hanya pakai daster terus. Jangan hanya dasternya itu, bahkan sampai mungkin ada ventilasinya lubang-lubang, katanya enak, dingin. Tapi ya kan kasihan suami lihat kayak gitu. Udah pulang kerja capek, lihatnya pakai daster, lusuh, belum mandi, bau bawang goreng, aduh. Ya, kebutuhan kebersamaan, kebutuhan tentang dukungan, motivasi pasangan, ya. Hati-hati di jalan. Mama yakin kamu berhasil, Tuhan memberkati, gitu ya. Next berikutnya, itu bagian dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam diri manusia. Dampak perselingkuhan juga macam-macam, ya. Kalau kebutuhan-kebutuhan tadi nggak tercukupi, ya, perselingkuhan terjadi, dampaknya satu pada pelaku perselingkuhan. Pelakunya nih, timbul konflik internal. Dia sendiri bingung. Aduh, nanti kalau istri ketahuan gimana? Tapi pengen jalan sama si Ono minta dibelikan ini, nanti duit istri keambil. Kemarin juga ada yang konseling, Bu, masa setiap bulan sekarang saya yang tadinya katakanlah misalnya 3 juta, jadi cuma 1,5 juta. Katanya untuk operasional sehari-hari. Katanya dia mengatakan, kan aku punya cicilan ini, cicilan itu. Ya habislah untuk nyicil. Padahal anak saya keterima di UI. Udah janji mau beliin laptop. Ini dipingpong ke saya, kamu aja yang beliin. Kamu juga duitnya banyak, aku udah sedikit nih. Untuk namanya nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah. Padahal dulu nggak pernah berkurang, Bu. Ya karena sudah ada perselingkuhan. Ya. Jadi yang korban juga anak. Anak jadi nggak respect. Anak nanyain terus tiap hari, udah mau masuk nih. Beliin laptop aja di pingpong. Ya, kalau ribut,
Anaknya jadi sedih sekali. Percuma kayaknya jadi anak pinter. Papa mamanya konflik melulu. Padahal udah janji dari dulu. Kalau masuk UI, hadiahnya laptop. Bersyukurlah Bapak Ibu yang tidak harus berpikir untuk beli laptop. Ini Anda yang memang harus tarik-menarik luar biasa. Konflik dan anak mendengar. Ya, muncul perasaan bersalah juga ada. Tapi juga ingin menikmati perselingkuhan itu. Kan kadang-kadang kayak gitu. Muncul gangguan fisik, kesehatan semakin kurus, semakin sakit-sakitan, ya banyak semakin ngerokok sana sini, timbul imbasnya, dampaknya ke psikologis, jadi malu, isolasi, terus kemudian nggak pergi ke masjid, nggak pergi ke gereja, mulai kurang kebersamaan dengan tetangga kanan kiri. Kalau dulu ada bapak-bapak ngobrol ikut nimbrung, sekarang nggak pernah mau. Timbul imbas sosial, ya kayaknya ada yang mendiskreditkan gitu ya, padahal itu perasaan dia sendiri, perasaan malu, perasaan bersalah, sehingga tidak bertampil juga di banyak orang. Next berikutnya, kumpulan-kumpulan keluarga juga mulai jarang berdatangan ya, dia mulai tidak sering hadir. Dampak perselingkuhan ini pada pasangan pelaku perselingkuhan dampak fisiologis. Fisiologis dari pikiran, perasaannya cemas, hatinya gelisah, sulit tidur, ya jiwanya nggak tenang, kehilangan minat dalam banyak hal, malas lah Bu saya merasa dikhianati suami saya. Kalau tidur saya lihat dia itu kasihan banget, tapi saya juga benci sama dia. Ya, ini tentang perselingkuhan tuh seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mengatakan juga, saya tuh nggak percaya loh Bu Krisna. Kalau dia tidur malam itu, saya liatin, Pak, aku tuh nggak percaya kamu selingkuh. Kayak kamu ngaku, dan aku lihat sendiri kamu memang selingkuh. Jadi ibu ini kayak orang gila, lama-lama nggak doyan makan. Sudah sampai berbulan-bulan sulit mengampuni, emosi naik turun, males mulai kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sepertinya percuma hidup ini. Ada yang seperti itu. Hidup enggan, mati tak mau. Dampak emosionalnya juga kecewa, marah, sakit hati, nggak percaya. Saya jelaskan tadi ya, benci banget, kepahitan, nggak berdaya. Ada juga yang kemudian orang tuanya yang selingkuh, anaknya yang laporin, kemudian ya biar semuanya tenang, dah lah, disuruh aja lah bapaknya ini studi S2 di luar kota, biar semuanya nggak ketahuan. Dampak konsekuensinya sungguh luar biasa. Istri harus ikut pindah, anak-anak harus ditinggalin, katanya cuma 2 tahun. Tapi ketika belum siap, belum beres, disuruh lanjut lagi. Next berikutnya. Jadi betapa dampak-dampaknya itu luar biasa, dan ini dampak yang terakhir, dampak psikologis, kehilangan harga diri, identitas, hubungan jadi nggak bagus, tujuan hidupnya jadi buyar, imannya bisa goncang, juga kontrol dalam regulasi emosi naik turun. Hari ini tenang, subuh bisa teriak-teriak, besok bisa banting piring. Tapi dia sadar, maafin aku ya Pak, maafin aku naik turun terus, sulit percaya. Kalau aku marah-marah nanti bisa kayak orang gila kesetanan, maafin aku ya. Dia sadar, karena tapi susah untuk ngontrolnya. Bahwa itu akan emosinya naik turun. Kasihan ya Bapak Ibu. Makanya jangan sekali-kali tergoda oleh arus dunia ini, di dalamnya termasuk perselingkuhan. Oke, next berikutnya. Ya, saya dan suami waktu di Bali. Tadi sudah saya singgung bahwa rela Tuhan itu menentukan kualitas hubungan kita dengan pasangan. Ya, jadi baik-baiklah berrelasi dengan Tuhan, dengan doa, dengan ke masjid, sembahyang rutin 5 waktu. Kalau fokus kita ke Allah, ke Tuhan, pasti kita juga akan dekat dengan pasangan. Istilahnya begini, kalau kita kuat hubungan imannya, spiritual kita ke Tuhan, mau marah tuh ya bibir tuh gimana gitu ya. Kita bisa menahan. Mau selingkuh juga rasanya udah jijik duluan. Saya kan punya istri, saya punya suami. Dia pemberian Tuhan, dia harus saya hargai. Makanya relasi dengan Tuhan itu membentuk
relasi yang kuat dengan pasangan. Next berikutnya. Ini waktu kami di Bromo. Berapa lupa, udah lama gitu ya. Maka Ibu, kemarin ketika romantisme dan pernikahan minggu lalu saya berikan, itu kan juga salah satunya caranya dating loh. Dating bersama, pacaran lagi. Yuk bercinta lagi, yuk senang-senang yuk. Yuk kita membangun keintiman secara rekreasional. Maka ini perlu. Kalau tadi kami ke Bali, ini ke Bromo. Cinta kita kepada Tuhan menentukan kualitas cinta kita juga kepada pasangan. Kalau kita menggunakan Tuhan, kita juga mengutamakan pasangan, kita nggak akan pelit-pelit. Kita akan agendakan keuangan kita. Ini ikut happy parenting bisa, kredit bisa. Bayarkan Bapak Ibu. Pasti untuk pergi berdua juga lebih bisa dong. Bersenang-senang. Oke, next berikutnya. Ya, ini yang kedua. Godaan pernikahan yang pertama tadi, godaan pernikahan yang kedua itu emosi-emosi negatif termasuk dalamnya KDRT. Ya, itu juga sangat-sangat menggoda untuk apa? Godaan itu untuk berpisah. Ketika tergoda itu kan iblisnya senang. Ya, setannya senang untuk kita berpisah, teriak-teriak, satunya diam dalam gambar itu kan laki-lakinya mungkin udah ketahuan diam, nggak mau ngomong lagi. Tapi yang wanita teriak-teriak, emosi, gimana, macam-macam lah. Nah kayak gitu termasuk godaan-godaan, males lah di rumah. Saya nggak kuat dengan omelan istri, kadang-kadang gitu. Bikin istri, bikin telinga saya itu merah, nanti pulangnya agak larut malam aja deh. Istri kan udah capek, jadi nggak akan ngomel-ngomel misalnya. Emosi-emosi yang negatif yang selalu menyalahkan. Kamu mau ingat, kalau dulu nggak dapat saya kayak apa misalnya. Kata kamu tuh bisanya apa? Aku ini sudah hebat, nggak selingkuh, nggak main uang, gitu ya. Tapi kamu lalu tidak pernah bisa bersyukur. Tanya, itu bisa emosi-emosi seperti itu bisa sangat mengganggu juga, menggoda untuk, aduh Bu, saya jadi males, ngomong apapun males, nanti pasti dia akan marah besar, mending saya diem. Menekan emosi, menahan emosi, jadi jiwanya nggak sehat. Itu bisa juga terjadi. Akhirnya, sudahlah Bu, hidup kayak gini buat apa? Mendingan saya tinggalin pasangan saya. Bisa seperti itu. Ya, next berikutnya. Karena memang mereka nggak kuat secara spiritual juga, ya. Ini gambaran kalau ada keributan, nih ada KDRT gitu ya, digebrak mejanya, yang galak siapa nih? Istrinya apa bapaknya? Makanya dulu ada judul sinetron tuh, suami-suami takut istri gitu ya. Ini istrinya betul-betul menggebrak suaminya ketakutan sampai piring, sendoknya terlempar semuanya gitu ya. Wanita perkasa. Siapa yang bisa kemudian tertarik, nyaman, menikmati hubungan seksual ketika punya istri yang model kayak gini? Mengerikan ya. Next berikutnya. Nah ini bisa menggoda godaan-godaan untuk bisa tidak bersatu dalam pernikahan. Waduh, ini istrinya duduk manis, baca surat kabar, baca berita. Kalau sekarang main HP, gadget. Suaminya yang suruh memberikan minuman, menyediakan minuman ya. Jadi kayak pembantunya. Padahal suami itu harus dihormati. Ya, suami itu harus dihormati, dijaga nama baiknya. Tetapi kalau kita justru memperlakukan suami kayak pembantu, ya mana yang tahan? Itu bagian dari godaan juga. Next berikutnya. Jadi ada perselingkuhan, ada emosi-emosi negatif, atau KDRT, ada keegoisan, lulu gue-gue, gitu kan. Akhirnya kan seperti ini. Next berikutnya. Setelah tidak ada keintiman, egois, lulu gue-gue, akhirnya ujung-ujungnya yang paling fatal. Nah, godaan-godaan dalam pernikahan itu menuju pada perpisahan. Pada tangisan-tangisan yang menyedihkan. Makanya kalau cuma salah potong rambut, sebulan juga bagus. Ya, tadi saya potong rambut juga ngobrol-ngobrol sama mbaknya. Saya tanya, Mbak, udah punya anak berapa? Satu, Bu. Tinggal di mana? Saya kontrak di sebelah belakang salon ini. Tapi saya udah pisah, Bu.
Loh, lah kok pisah kamu loh? Kasihan anakmu sudah usia berapa? 3 tahun. Habis dia selingkuh terus, Bu. Main wanita. Habis itu kasar, saya ditempeleng. Oh, udah selingkuh, Pak nampar. Jadi mbaknya ini minta pisah walaupun anaknya masih kecil 3 tahun. Ya, perpisahan tangisan. Ini yang akan terjadi ketika kita tergoda, ketika kita tidak mau atau tidak mampu menahan emosi yang baik. Harusnya pernikahan itu kan emosi-emosi positif yang dimunculkan. Oke, next berikutnya. Emosi positif ya, kasih, damai sejahtera. Ini waktu kami di Singapura. Waktu kami di Singapura nggak tahu udah tahun berapa juga itu, lama gitu ya. Jadi dulu kan masih ada, kami itu nggak sukanya naik pesawat yang murah udah sama paket-paket AirAsia itu loh Pak Ibu. Jadi ke Bali, ke Singapura, ke Malaysia itu pakai paket-paket yang murah yang sudah sekalian hotel. Nanti kan lumayan ngirit itu ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Oke, kapan kita terakhir mengatakan I love you? Ya, aku sayang kamu. Saya beberapa hari kemarin ulang tahun, jadi ya suami kembali melimpahi dengan kata-kata cinta, I love you, sayang kamu, mama yang hebat, istri yang baik, gitu ya. Ya, walaupun memang banyak kekurangan, saya juga minta maaf, kadang-kala nggak sabar, sebagai istri kadang-kala juga dominan, sebagai istri mungkin kadang-kala tidak memuaskan, ya sama-sama kita introspeksi untuk lebih baik lagi ditambah usia yang ada ya Pak Ibu. Nggak usah nyelamat ulang tahun, nggak apa-apa. Oke, next berikutnya. Next berikutnya kita mau lihat ini ketika kami berduaan, makanya Pak Ibu betul-betul yuk alokasikan waktu berdua karena ini penting sekali membangun kemesraan kemarin gitu ya. Dan sekarang itu untuk menghilangkan, menghalau godaan-godaan dalam pernikahan. Rekreasilah berdua. Ini di Malaysia ya. Berduaan, senang-senang, fokusnya berdua. Kalau tadi Pak Jarod ngasih topi istrinya, nyium istrinya, lari sana sini, memeluk gitu ya. Bapak Ibu bisa? Bisa. Ya, selagi kita ngomong bisa, mau, bisa, bisa. Yuk diagendakan kapan? Cari tanggal merah. Ya, selalu ada harga yang dibayar nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu akan memperoleh yang lebih lagi, terutama untuk warisan anak-anak kita. Kalau anak-anak Bapak Ibu sudah masuk remaja, pemuda, sudah pada mau pacaran, ya, ini bagian dari kita menunjukkan warisan, keharmonisan, keromantisan. Nih loh, kalau bercinta itu kayak gini, saling mendukung, saling menghormati, saling mencintai, ya. Next berikutnya, tapi dalam poin ini supaya kita meminimalkan gangguan atau godaan dalam pernikahan. Ya, ayo kita pahami yuk bahwa alasan utama orang bercerai selain dikhianati pasangannya juga karena kelelahan fisik dan kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga. Jadi kalau Anda kerja pagi sampai malam, fisik lelah gitu ya, kemudian nggak bisa memberikan waktu untuk bercengkrama atau tatapan mata sebentar lah ya, 10 menit aja. Gimana tadi mah di kantor, gimana tadi mah di rumah. Tadi di kantor aku ada cerita lucu nih mah, masa OB misalnya, macam-macam lah. Gitu tuh bagian dari kita membangun kebersamaan dengan obrolan-obrolan yang santai. Tapi kalau fisik sudah lelah, kemudian kita jarang untuk bersama-sama, rekreasi, makan bareng, nonton bareng, ya ini bisa juga melelahkan dalam menikah dan ujung-ujungnya bisa juga berpisah. Monoton soalnya. Next berikutnya, nggak ada apresiasi. Nah ini gangguan yang ketiga, kesibukan kerja. Ya, jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita bekerja untuk keluarga, untuk pasangan. Kita bekerja ini untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, setiap penambahan waktu bekerja, misalnya saya sempat 5 tahun di direktur Family First Indonesia. Ya, ada banyak pasti tambahan-tambahan untuk kita bikin konten-konten di radio, di televisi. Tapi saya tidak pernah mau bekerja full time.
Jadi itu bisa saya selesaikan dengan baik. Tapi kalau yang full time, ditambah-tambah lagi, habis dong waktu buat keluarga. Setiap penambahan waktu kerja berarti pengurangan waktu untuk keluarga. Setiap penambahan jabatan, kedudukan yang meningkat, biasanya juga privasi kita semakin berkurang. Jadi pikirkan baik-baik. Jangan berkata nanti deh, kalau sudah ada waktu kosong kita jalan-jalan. Waktu itu kan diberikan sama. Waktu yang diberikan Tuhan pada saya sama dengan yang diberikan pada Pak Sigit, Pak Jarot, ya, Pak Andi. Tapi kenapa kita nggak bisa mengalokasikan atau membagi dengan baik? Karena kita kurang bijak dan mungkin kita karena egois. Makanya harus dengan sengaja kita alokasikan waktu kita buat pasangan. Next berikutnya. Banyak pernikahan gagal karena suami atau istri menikah dengan pekerjaan mereka. Makanya ada yang istri sekali, papa, aku ini bukan laptop, aku bukan gadget, aku ini bisa diajak bicara loh. Aku ini bisa disentuh loh. Aku ini bisa tersenyum ketawa loh. Dari tadi yang dipeluk, laptopnya sampai tertidur. Gadgetnya dicas, ditungguin terus. Tapi aku yang di sampingnya dianggurin. Jangan sampai seperti itu. Next berikutnya. Sampai kita menikah dan kita, ya, bagaimana dengan Anda? Nggak seperti itu kan, Bapak Ibu? Ya, kita menikah dengan pasangan kita bertanggungjawabkan seumur hidup kita. Next berikutnya. Jadikan pasangan Anda orang pertama dan terutama setelah Tuhan. Ya, ketika memang ada perselingkuhan, ada godaan-godaan tadi pekerjaan, ada godaan tentang emosi negatif, kita kembali ke Tuhan, utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan itu yang utama, kemudian Anda akan bisa juga menjadikan pasangan Anda orang yang pertama setelah Tuhan. Dia teramat penting buat Anda. Ya, membina terus hubungan yang harmonis dan romantis selama pernikahan. Ini juga harus kita lakukan supaya terhindar dari godaan pernikahan. Adakan waktu doa bersama ya dengan pasangan, sholat, tahajud gitu ya. Tiga hal itu harus kita lakukan. Next berikutnya. Bapak Ibu nanti kalau mau bertanya silahkan ya untuk mempersiapkan pertanyaannya. Boleh di chat atau boleh nanti bertanya langsung juga. Ingatkah kita dengan janji pernikahan kita bahwa saya akan tetap mencintaimu apapun yang terjadi. Ya. Suka, duka, sakit, sehat, berkekurangan, berkelimpahan, aku akan tetap setia mendampingimu. Saya akan selalu setia mendampingimu seumur hidupku. Kan janji pernikahan kita. Ya. Tapi kenyataannya ada kadang-kala istri-istri. Kalau yang pada konseling ke saya itu banyak kan istri, Bapak Ibu. Istri, aduh Bu, saya udah nggak tahu. Pokoknya saya nggak mau peduli dengan suami saya, tapi bagaimana saya juga nggak mau Tuhan marah. Saya nggak mau bercerai, tapi saya juga nggak mau apa ya terlalu sedih dimakan hati oleh suami saya melihat kelakuannya. Apa yang harus saya lakukan? Menurut Bu Krisna saya harus bagaimana? Ketika saya tanyakan, punya hobi nggak? Punya Bu, saya punya hobi. Lakukan hobi itu. Yang positif apa? Ya sih Bu, saya udah bertahun-tahun nggak merajut. Saya suka jahit. Yuk, keluarin lagi mesin jahitannya. Jahit apa yang Ibu inginkan. Mau tentang sial, topi, macam-macam gitu ya. Jadi, lakukan hobi Ibu. Kemudian Ibu perbanyak dengan komunitas-komunitas yang baru, yang membangun. Ya, supaya Ibu tetap bisa sharing hal-hal yang baik. Melakukan kegiatan misalnya senam bareng gitu ya, ada line dance, ada juga yoga. Ibu suka yang mana, ikutlah masuk di situ. Sehingga Ibu terkuras energinya untuk hal yang positif. Bukan memikirkan suami terus. Jadi cari komunitas yang baru, kemudian Ibu juga lakukan hobi Ibu, kemudian bergantungnya kepada Tuhan. Berharapnya kepada Tuhan. Sudahlah suami seperti itu, nggak bisa berubah-ubah, udah bertahun-tahun,
dan saya nggak bisa berpisah demi anak-anak, supaya tetap pada figur ayahnya, saya akan belajar untuk bisa berdamai. Berdamai itu menerima. Konseling kan gitu. Ada tahap untuk membimbing, untuk menopang, menguatkan, sustaining ya, untuk healing, menyembuhkan. Ada juga rekonsiliasi untuk bisa saling mengampuni, memaafkan, dan yang paling penting juga yang terakhir itu acceptance. Kita menerima. Begitu-begitu juga pasangan saya. Dulu saya jatuh cinta ke dia. Dulu saya sudah dilarang oleh orang tua saya, tapi saya mau dengan dia. Saya harus bertanggung jawab. Oke deh, saya akan cari komunitas baru. Saya akan melakukan hobi saya, dan saya akan berserah penuh pada Tuhan. Itu untuk bisa melewati gangguan-gangguan pernikahan supaya tetap pernikahan kita survival, lestari, langgeng selama-lamanya, walaupun ada badai, ada godaan yang besar yang mengancam. Oke, next berikutnya, ini slide yang terakhir. Sekali lagi, pernikahan kita itu bukan hanya suami istri. Pernikahan kita itu bukan, tetapi ada satu pribadi di luar sana, ya, di luar kita yang bisa menolong kita supaya tetap tangguh di dalam membangun pernikahan seumur hidup kita, supaya tidak hanyut dalam dunia ini. Yang lain selingkuh, ikut selingkuh, bukan begitu. Ya, ada seorang istri yang mengatakan, Bu, saya ini sudah jadi pulang punggung suami saya, sudah di PHK begitu pandemi. Saya yang kerja, udah 2 tahun saya sendiri bekerja. Saya nggak masalah, saya kuat kok. Tapi ketika dia mengatakan, aku sudah muak lihat muka kamu, kemudian dia melempar saya dengan air, saya tidak bisa terima. Saya harus bagaimana ini? Saya betul-betul nggak bisa terima. Harusnya saya yang marah. Tapi dia yang di rumah, katakanlah pengangguran, justru dia yang sering marah. Sama saya, sama anak saya. Itu namanya juga godaan. Ujian-ujian. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa pernikahan kita itu 3 pribadi, kita mengandalkan Tuhan. Ujian yang datang dalam kehidupan kita tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Karena ada satu tangan di luar sana yang sebetulnya dekat dengan kita, menolong kita. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh di chat. Oke. Ya, terima kasih Bu Krisna. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik ditulis ataupun chat ya. Kalau belum ada, saya putar satu video, tapi jangan keasikan nonton ya. Bu Krisna nyampein, wah saya ingat karena disampaikan mengenai spiritualitas ya, pernikahan dan spiritualitas, langsung saya share di YouTube, saya dapat satu file ini ya. Membangun kehidupan yang bahagia, khususnya dalam pernikahan. Ternyata menurut Tiffany Fletcher yang menulis buku atau artikel yang berjudul Believers Makes Better Marriage, orang-orang yang percaya memiliki kehidupan pernikahan yang lebih baik. Kenapa orang-orang yang percaya? Dalam arti orang yang percaya ini maksudnya adalah orang yang punya iman bahwa Tuhan itu ada. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka dia memiliki sumber kebahagiaan dari Tuhan. Bandingkan dengan orang yang tidak percaya. Dia nggak percaya kalau Tuhan itu ada, maka misalnya kebahagiaannya hanyalah ya dari pasangannya.
Dia setia dengan pasangannya, dia mengabdi pada pasangannya, berbuat baik pada pasangannya, diselingkuhi pasangannya, dikhianati pasangannya, wah dia bisa dunia ini runtuh, bahkan bisa bunuh diri. Tapi orang-orang yang percaya maka punya sumber kebahagiaan karena dia merasa hidupnya berarti, dia terlibat pelayanan, dia berbagi, dia aktif dalam sosial, dia punya kebahagiaan yang sumbernya bukan hanya dari pasangannya. Nah, orang bahagia ketemu orang bahagia hidup bersama orang bahagia, tentu pernikahannya menjadi bahagia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya hidupnya lebih bahagia dan tentu menikahnya juga bahagia. Kenapa orang percaya cenderung lebih bahagia secara statistik, secara umum? Karena orang percaya kalau dia ada masalah, dia punya pelarian, ya, yaitu dengan berdoa. Saya berikan istilah pelarian gitu ya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya lebih masuk akal gitu ya, pelarian psikologis. Dia bisa bercerita kepada satu pribadi yang dia yakini itu berkuasa, sanggup menolong masalahnya. Seandainya masalahnya nggak ditolong pun, maka dengan berdoa itu secara psikologis pun adalah mengeluarkan beban, mengeluarkan perasaan, mengeluarkan isi hati. Karena cukup banyak sebenarnya orang itu masalahnya bukan dia cari jalan keluar, tapi dia ingin mengeluarkan isi hatinya. Misalnya seorang istri gitu ya, papa anak begini. Nah, orang suaminya bilang, kamu nggak usah ngomong, saya sudah tahu, tapi saya mau bicara gitu. Jadi ternyata masalahnya dia mau bicara. Nah, kalau dia orang yang percaya Tuhan, maka dia sebenarnya bisa berbicara gitu ya kepada Tuhan mengenai anaknya, sehingga sebenarnya kebutuhan untuk berbicara, kebutuhan untuk mengeluarkan isi hati, untuk mengeluarkan beban itu sudah tersalurkan. Apalagi jika betul-betul percaya bahwa Tuhan itu ada dan menjawab doa. Seandainya tidak ada sekalipun gitu ya, ternyata secara psikologis doa itu jauh lebih membuat orang merasa damai sejahtera. Nah, padahal orang percaya kan memang betul percaya, maka itu semakin yakin lagi bahwa akan ada jalan keluar, membuat dia hidup lebih bahagia. Kenapa orang percaya pernikahannya lebih bahagia? Karena bagi orang percaya pernikahan itu kontraknya, janji nikahnya itu melibatkan tiga pihak, yaitu Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan. Makanya ada kisah Nabi Yusuf di Mesir yang diajak berzinah dengan istri Potifar. Dia berkata, bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini dengan berdosa kepada Tuhan. Jadi bagi orang percaya, nipu pasangan itu nipu Tuhan, bohongi orang lain itu bohongi Tuhan, berbuat jahat kepada orang lain itu berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, kalau orang percaya itu punya filosofi hidup seperti ini, di mana kalau dia selingkuh itu bukan hanya mengkhianati atau berdosa kepada pasangannya, tapi berdosa kepada Tuhan. Artinya dia takut berbuat dosa. Orang yang punya prinsip hidup percaya kepada Tuhan seperti ini, tentu dia setia, dia komitmen. Nah, pernikahan itu apa sih? Pernikahan itu ya mengasihi, cinta, tinggal bersama. Tapi salah satu tiang fondasinya adalah komitmen, kesetiaan. Ketika orang menjalani pernikahan dengan prinsip komitmen yang kuat, maka tentunya adalah bahagia. Karena itu bangunlah iman kepercayaan Anda, lebih bagus lagi, lebih sungguh-sungguh lagi takut akan Tuhan, dan nikmatilah kebahagiaan di dalam pernikahan. Ya, itu adalah saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Tiffany Fletcher, ya, yang mengatakan bahwa orang-orang dengan spiritualitas itu berbicara mengenai value dan nilai lintas agama, apapun agamanya. Jadi orang yang misalnya Budanya sungguh-sungguh, nikahnya lebih bahagia. Hindunya lebih sungguh-sungguh, nikahnya lebih bahagia. Islamnya lebih sungguh-sungguh, dia lebih bahagia. Kristennya lebih sungguh-sungguh, itu lebih bahagia. Itu dari datanya Tiffany Fletcher. Ya, jadi boleh dikatakan semua orang yang religiusitas lebih sungguh-sungguh, maka mereka lebih bahagia apapun agamanya. Ya, menarik ya mengenai data dari Tiffany Fletcher. Oke, ini ada pertanyaan yang saya ingin bacakan ke Ibu Krisna, ya, yang ditulisnya pertanyaannya direct ke saya, jadi hanya saya yang bisa baca. Teman kantor wanita beberapa kali ngobrol dan mengeluh karena suaminya tidak memberi nafkah, alias pengangguran. Wah, persis tuh yang diceritain Bu Krisna tadi. Dan kebutuhan rumah tangganya dipenuhi semua oleh teman saya wanita ini.
Apa sebaiknya yang saya sampaikan ke teman wanita ini agar dia tidak curhat kepada saya? Karena saya laki-laki. Karena saya khawatir hal yang tidak baik bagi saya dan teman wanita itu ya. Oke, silakan Bu Krisna. Ya, 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 ya. Wah, saya menghargai ini ya, menghargai etikat Bapak ya, untuk bisa bagaimana nih supaya tidak ke saya terus. Karena memang perselingkuhan tuh kayak gitu. Awalnya cuma curhat-curhat. Beberapa orang yang selingkuh itu awalnya cuma curhat tentangnya, keburukannya, dan kayaknya kemudian ada peluang main hati gitu ya. Makanya mantap kalau Bapak sampai kemudian bertanya ke kami untuk bagaimana nih supaya dia nggak kekal. Takutnya kalau kita sudah ada takut-takut itu hati-hati juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu ya? Ya memang kita harus pertama ya prihatin dulu lah. Ya saya ikut prihatin lah ya suami seperti itu. Tapi ya apa namanya? Kamu tentu juga punya banyak teman kan, atau mungkin kalau saudara juga mungkin nanti malah bahaya gitu ya. Lebih bagus memang kita mengajarinya untuk ikhlas. Ikhlas terima memang suamimu itu nggak bisa diandalkan dan kamu masih dikasih hidup untuk bisa bekerja, ya kamu mesti syukuri itu. Terus nggak usah ngeluh cerita ke saya lagi, kamu wanita yang hebat pokoknya top. Gitu aja. Jadi nggak terlalu banyak peluang yang hihi, kemudian aduh aku benar-benar gimana ya ini semua saya. Aku ini kan wanita, harusnya dibutuhi dipenuhi kebutuhannya. Harusnya kan aku yang menerima duit, ini aku semua. Ngomong terus. Setiap minggu ada agenda saja ngomong 1 jam, setengah jam. Setiap hari waktu istirahat di kantor. Lalu, ayo kita makan bareng ya, aku mau curhat lagi nih. Jadi Bapak kemudian mengatakan, wes toh, syukuri aja. Kamu masih bersyukur punya hidup, punya kaki untuk jalan, untuk bekerja. Banyak orang suami nggak bekerja, istri nggak bekerja, malah jungkir balik, bingung. Kamu masih bisa dapat pendapatan, ya. Kamu tuh wanita yang kuat, yang hebat. Wes terima ikhlas, andalkan yang di atas, Gusti Allah, gitu ya, Tuhan. Dan nggak usah banyak cerita-cerita nanti energimu malah negatif, malah semakin jelek. Wes stop, nggak usah cerita-cerita lagi ke aku ya. Aku percaya kamu kuat kok. Gitu aja Pak. Menurut saya sih terus terang to the point saja. Jadi kita kasih prihatin, tapi kita kasih dukungan, kemudian kita katakan bahasa kita dengan sambil bergerak, kamu wanita hebat. Please nggak usah cerita-cerita lagi. Stop sampai jenis ceritanya, malah buang energi. Aku juga lama-lama lelah ya dengerin tuh, ya. Jadi udahlah, terima dan kemudian ceritanya ke yang di atas. Gitu Pak, masukan dari saya. Nggak tahu Pak Jarot atau tambah. Ya, kalau saya nambahinnya Bapak mulai alihkan dia ke teman wanita lain. Jadi misalnya Bapak cari siapa ya kira-kira di kantor ini wanita yang ibu yang cukup baik, cukup bijaksana, ya bisa ngasih nasihat. Nah, Bu, begini Bu, kayaknya saya ini susah memahami perasaan wanita, jadi aku nggak bisa nasihatin ibu baik-baik. Tapi kayaknya kalau sesama wanita lebih mengerti. Nah, ibu arahkan, Bu, ibu coba cerita sama dia. Gitu. Tapi carikan dia orang yang memang bisa memberikan nasihat, bisa jaga rahasia. Ya punya nggak usah pinter-pinter banget juga. Ya, karena juga wanita itu namanya curhat itu nggak butuh nasihat kok. Banyak wanita itu cerita masalah anak kan masalahnya bukan anak, masalahnya mau cerita gitu loh. Jadi juga sebenarnya asal ada yang mau dengerin aja masalahnya separuh udah selesai. Bahkan 75% masalahnya sudah selesai. Nah, repotnya kalau kita mendengarkan wanita lain itu dia akan simpati kepada yang mendengarkan. Nah, itulah bahayanya gitu ya. Jadi alihkan dia biar dia bisa bercerita ke yang lain. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Bu Krisna, istri saya kalau lagi marah selalu keluar kata-kata kita cerai aja, kita pisah aja, dan seterusnya. Ini berkali-kali diucapkan. Padahal masalahnya bukan soal perselingkuhan, hanya masalah soal anak, dan seterusnya. Nah, sebagai catatan, ini pernikahan saya yang kedua. Jadi ya apa namanya, itu statusnya ya. Tapi ini istri yang dikit-dikit bilang cerai pisah, ini gimana ini? Ya, oh ini memang sebetulnya kalimat itu kalimat yang pantangan ya kalau untuk orang menikah harusnya jangan diucapkan. Tapi kalau istri Bapak sering mengatakan ini, coba diteliti.
kalau ini memang pernikahan yang kedua, apakah dulu juga dia sering mengatakan itu, gitu ya, sehingga betul-betul terjadi, ya itu satu. Karena memang apa yang kita ucapkan, kita gemakan itu kan lama-lama akan terjadi. Tapi bisa juga itu hanya emosional, yang memang dia nggak ngerti alasan apa lagi. Udahlah, cerai aja. Udahlah, pisah aja. Kamu nggak bisa ngurus anak. Padahal kan Bapak nggak berselingkuh. Bapak nggak kurang-kurang misalnya untuk mencukupi. Ini masalah anak sendiri. Tapi dia selalu seperti itu. Jadi dia orang yang daya juangnya itu lemah. Untuk berpikir lebih luasnya juga lemah. Atau memang dia dibesarkan oleh keluarga yang memang dikit-dikit ngomong gitu dulu. Orang tuanya coba apakah berpisah? Dan ini yang kedua dari Bapak, apakah dia juga yang kedua gitu ya? Sehingga dalam sebuah apa saya baca buku juga, kalau orang perpisahan sekali kemudian sering juga mengatakan perpisahan bercerai lagi, ini juga kemungkinan kalau nggak kuat sungguh-sungguh bisa terjadi. Makanya yuk ngomong dari hati ke hati. Ketika pas dia senang nih, pas happy, pas makan enak, pas diajak keluar lah ngobrol-ngobrol, cari minuman yang dia suka, suasana yang dia suka. Kemudian Bapak mengatakan aku tuh bersyukur ya, kita kemarin pernah gagal, aku nggak mau gagal lagi. Aku sangat sangat cinta sama kamu. Kalau pas ada masalah mau jangan ngomong gitu, sedih hatiku. Ya, aku nggak mau ada perpisahan lagi, nggak mau bercerai. Jadi kalau marah jangan ngomongin itu ya, pasti kamu bisa. Nanti kalau kamu ngomong gitu, aku akan mengangkat tangan untuk meminta kamu diam. Tolong kamu ingat itu dan jangan diucapkan lagi, ya. Nggak enak kalau sampai dengar anak, ya. Dan itu nggak baik untuk pernikahan kita. Ada setan lewat nanti benar-benar kita kemudian saya juga pas capek, yo wes cerai, oke cerai, kan nanti malah nggak karu-karuan, maksudnya nggak bagus lah gitu ya, nggak baik imbasnya. Jadi ngomong terus terang di saat suasana yang baik, katakan bahwa kamu akan lebih baik kalau pas itu namanya kata-kata apa ya, uh, uh, berempati, penuh empati, asertif gitu ya. Kadang kita harus mengerti kamu itu kalau marah lebih bagus kalau tidak mengucapkan kata itu. Akan lebih bagus kalau misalnya kamu mengatakan, tolong aku dong, aku capek, aku istirahat dulu ya, tapi jangan ngomong kata-kata cerai. Meskipun pikiran kamu, mulut kamu pengen ngomong itu, tapi lebih bagus kalau kamu ngomong kata-kata yang lain. Kasih contoh tadi, misalnya aku lelah, aku pusing, aku tak istirahat ya, itu jauh lebih bagus. Supaya nanti ketika ada masalah lagi, kalimat itu tidak akan terucap. Masukan saya sih, seperti itu sih Pak, terus terang. Kita harus memberitahu asal waktu, ya timingnya tepat, suasananya, hatinya, pas dia memang lembut, ya. Kalau orang kadang ngomong pas hati ini bolong, pas dia memang mau terbuka mendengarkan masukan kita rangkul, kita peluk, kita cium sambil mengatakan saya sangat sayang kamu, nggak mau lagi ada perpisahan. Tolong ketika marah jangan mengucapkan kata itu. Lebih baik kamu mengatakan aku pusing, aku lelah, aku tak tidur ya, istirahat ya. Misalnya aku pusing deh, lelah, terserahlah gimana, aku mau tidur. Itu jauh lebih bagus, ya. Nanti kamu istirahat beneran, bangun-bangun sudah lebih baik, lebih reda lah emosinya. Jadi mungkin Bapak bisa mengatakan itu, memohon kepada istri supaya tidak mengucapkan kata cerai dan pisah. Begitu Pak masukan dari saya. Oke, saya tambah. Ya, Bapak perlu paham bahwa wanita itu apa yang diucapkan itu tidak dikehendaki. Ya, kadang yang dikehendaki tidak diucapkan. Itu baksonya enak, padahal maksudnya mau beli bakso di situ, tapi dia nggak ngomong begitu. Istri lagi capek, ya, istri lagi beres-beres mainan, lagi beres barang-barang. Coba tanya, mau dibantu mah? Nggak. Padahal dia pengen dibantu, gitu loh. Jadi wanita itu memang ajaib. Yang diinginkan nggak diucapkan,
yang diucapkan tidak diinginkan. Jadi waktu dia bilang kita cerai aja, itu maksudnya biar bapak bilang janganlah maafkan saya, kita jangan bercerai, kan nggak bagus buat anak kita. Jadi maksudnya itu biar kita bertobat gitu, biar kita berubah gitu, biar kita minta maaf gitu. Maksudnya biar sadar kita salah, dia benar gitu. Ya sudahlah, anggap aja pokoknya dia benar, kita ada salahnya, walaupun kita salahnya 5, istri salahnya 100, ya sudahlah kita minta maaf untuk salahnya kita. Tapi jangan diikuti apa yang diucapkan, ya. Kalau gitu aku sudah pulang ke rumah orang tua saya, ya. Kalau ada juga yang bukan cerai, kalau gitu saya pulang ke rumah orang tua, gitu ya. Kita bilang gimana? Sudah cepat sekarang kalau mau pulang, mau dibantu beresin koper. Nanti dia marah lagi. Maksudnya kalau dia bilang mau pulang itu kita harusnya merayu, janganlah Pak, jangan pulang. Nanti orang tua jadi tahu kalau kita berantem. Ya udah ya maafin saya ya, gitu loh. Jadi kalau istri itu bilang aku mau pulang aja, gitu jangan. Ya udah nih tiketnya, ini biaya tiket pulang. Ya sudah, aku cariin sopir ya buat nganter kamu pulang ya. Nanti dia juga bingung kenapa disuruh pulang, lah katanya mau pulang gitu loh. Jadi memang begitulah perempuan, Pak. Kalau belum tahu ya gunanya program ini untuk bikin bapak-bapak di sini supaya tahu perempuan itu mengucapkan yang tidak diinginkan dan mengucapkan yang tidak diinginkan dan tidak mengucapkan yang diinginkan, gitu kan. Jadi memang kita harus, ini susah Pak. Terus terang, apalagi istri tidak mengucapkan yang diinginkan, tapi dia mau kita tahu apa yang dia inginkan, gitu kan, susah kan. Jadi dia beres-beres barang, dia mau kita bantuin, tapi dia nggak ngomong loh. Kita harus tahu sendiri. Gitu. Ini susah, kadang-kadang kita kan ragu-ragu ya. Kan ada orang juga yang nggak mau dibantuin, misalnya, nah udah jangan bantuin. Misalnya nih, mungkin soal yang ini bener ya. Istri lagi di dapur, terus kita pengen bantu ngupasin sayur atau buahnya, dia malah risih kalau digangguin gitu. Ya, jadi kita nanya, mau dibantuin? Enggak, kamu di sana aja sama anak-anak, biar aku di dapur malah tenang. Nah, itu betul tuh, itu beneran. Tapi kan kita susah bedainnya Pak ya. Pas dia lagi milih baju, mau dibeliin? Nggak usah. Dalam hati, beliin dong, nggak usah nanya. Kalau kamu cinta, beliin loh. Ini kadang-kadang kita tuh nggak tahu mana yang beneran, mana yang beneran enggak, mana yang beneran harus. Nah, ini sebenarnya yang perlu juga untuk dua sisi. Satu sisi dari Bapak, jangan semua perkataan istri itu ditangkap mentah-mentah maksudnya begitu. Jadi kalimat istri ini kayak baca Al-Quran, Pak, kayak baca ayat, Pak, baca Alkitab, Pak, kayak perlu ditafsirkan. jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Ada namanya tuh kalau ayat itu maksud yang tersurat dan maksud yang tersirat gitu loh ya. Jadi lebih mudah mengalah pokoknya banyak banget deh kayak peribahasa gitu ya. Itu dari sisi Bapak. Nah, dari sisi Ibu, kalau Ibu nih ikut seminarnya atau dengerin rekamannya, tolonglah Bu, kami ini laki-laki ini enggak akan susah sekali bagi kami untuk mengerti perasaan Ibu karena kami nggak punya perasaan. Kami punyanya pikiran, maka kami sakitnya ini pusing, stres, darah tinggi, stroke. Kami nggak punya perasaan sakit hati karena kami nggak punya hati. Otak ini kalau kami dibuka nggak ada hatinya, adanya logika semuanya. Maka kami susah mengerti perasaan wanita, kecuali ibu mengucapkannya yang sebenarnya. Ya, jadi kalau udah kita cerai aja, maksudnya pengen dirayu gitu ya, lebih baik tadi sarannya Ibu Krisna tadi, aku capek, aku tak tidur dulu, gitu lebih baik. Sama-sama marah, saya bilang aku capek, gitu. Aku lagi nggak mood, udah. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana bila suami yang tidak selingkuh, suaminya nggak selingkuh, tapi suaminya minta poligami dengan alasan misalnya agama tidak melarang. Nah, kalau di Islam kan memang boleh ya poligami. Atau kalau Kristen zaman dulu ya Abraham juga istrinya ada Sarah, ada Hagar, ada Ketura. Jadi soal poligami seandainya agama ini tidak melarang. Ya karena tidak semua agama melarang poligami. Nah, ini gimana ini? Gitu. Ya mungkin Bu Krisna bisa jawab dulu, ntar aku jawab juga. Kalau saya langsung nggak mau. Walaupun agama mengizinkan gitu ya, artinya kan pasti mendua gitu. Dan manusia itu nggak bisa adil ya. Baik-baiknya
kita mau sekalipun pendeta sekalipun, apalagi pendeta nggak boleh. Tapi kalau mengizinkan, kita mau halim ulama kayak apapun, kan kita itu nggak bisa betul-betul seadil-adilnya. Jadi kalau saya sebagai istrinya ya saya akan memohon jangan, ya itu pertama menyakiti hatiku, kan jujur. Ya walaupun memang agama kita mengizinkan, satu saat pasti ada kecemburuan dalam diri aku. Ya, belum anak-anak, nanti anak-anak kita kalau misalnya anak perempuan kita nikah, misalnya anak perempuan, kemudian juga suaminya minta poligami karena yang meneladani kamu, sementara dia nggak bisa terima, sakit hati, kemudian nggak bisa berpikir, bisa stres, bisa mau bunuh diri, macam-macam. Apakah warisan seperti itu yang akan kamu kasihkan, misalnya begitu ya. Kemudian daripada poligami yang hanya mungkin keinginan kita, saya sih merasa lebih bagus kita mempertahankan kita saja. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya pernikahan kita ini. Selain memang memberikan warisan yang baik buat anak, itu juga menunjukkan kesetiaan kita suami istri sampai mati. Ya, poligami boleh, tapi kan zamannya beda. Kalau dulu itu mungkin karena banyak, katanya kalau dulu itu banyak yang janda-janda karena suaminya mati kena perang. Jadi kalau berpoligami itu menolong itu, ya. Tapi kalau sini kita baik-baik kok kamu pengen poligami gitu ya. Saya akan mengatakan kalau saya setuju, ya jangan, ya nggak usah ribut, jealous, akan saling konflik yang berkepanjangan, pastinya saya tidak terima. Kalau saya begitu sih, Pak Jarod silakan. Oke, ya. Kalau saya ya jawabnya ada sedikit perbedaan begini. Misalnya kalau dari sisi Kristen, ya Kristen memang ada sekarang ini jemaat-jemaat yang pinter gitu ya. Pak, Abraham kan bapak orang beriman. Ya, kenapa? Abraham kan istrinya banyak, kok kita nggak boleh? Ya boleh saja, asal Anda hidup pada zaman Abraham gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Kristen itu bukannya berubah. Iska, nah di Alkitab itu yang tidak poligami Iska, tapi Yakub poligami dan anak-anak Yakub saling berantem. Abraham poligami dan Iska Ismail ya berantem juga. Daud poligami dan akhirnya Adonia dengan apa namanya Absalom mau bunuh-bunuhan. Jadi boleh dikatakan kalau di Alkitab itu dari semua kisah poligami nggak ada yang bahagia. Jadi Alkitab itu menceritakan itu bukan sebagai contoh. Yuk kita contoh Abraham poligaminya, kita contoh Daud poligaminya. Ya, tapi kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo yang dikenal orang yang sangat bijaksana pun akhirnya menyembah berhala karena istrinya yang terlalu banyak dan para istrinya menyembah berhala atau dengan kata orang kafir. Akhirnya Salomo mengakhiri hidupnya sebagai penyembah berhala. Bisa dibayangin yang disebut dengan Nabi Sulaiman yang begitu bijaksananya akhirnya mati sebagai orang bodoh karena kebanyakan istri. Jadi itu kalau dari sisi Kristen memang apalagi Katolik dengan sangat tegas melarang poligami. Nah, sekarang kalau dari sisi Islam kan memang membolehkan poligami. Nah, kalau dari segi agama membolehkan, ya saya kadang tergantung ibu ikhlas apa tidak, gitu kan, untuk suaminya menikah lagi. Kalau misalnya suaminya janji adil dan ibu percaya adil, atau ancamannya misalnya kalau kamu nggak mau ya saya tetap poligami, atau kalau kamu nggak mau kamu saya ceraikan, kan repot. Jadi misalnya kalau suami minta izin, kalau sekarang untuk pegawai negeri ada syaratnya, sekalipun beragama Islam secara teologi membolehkan, tapi harus persetujuan istri. Tapi kalau bukan pegawai negeri kan nggak butuh persetujuan istri, ya dia bisa menikah karena memang dibolehkan. Nah itu kan dari sisi agama boleh, maka ya tergantung ibu ikhlas apa tidak. Tapi saya tertarik soal poligami ini membahas kasus yang memangnya orang Islam aja ya, katakanlah misalnya Agim. Dulu kan followernya itu kan istilahnya jutaan, bahkan disebut dai sejuta umat. Lalu dia poligami. Tapi dari kasus bahwa begitu banyak follower ibu-ibunya terutama ya meninggalkan Agim gitu kan, dari situ saya tahu bahwa orang Islam sendiri rupanya banyak juga yang tidak ikhlas di madu istilahnya gitu ya. Walaupun belakangan ya Agim kembali
istilahnya naik daun lagi atau banyak penggemarnya lagi. Tapi penggemarnya sekarang ini nggak seberapanya dibanding di puncak kejayaannya dulu kan. TV muncul di televisi terus-menerus, pihak media pun radio, TV memberikan dia tempat untuk dia berceramah, diidolakan begitu banyak orang, bahkan bukan hanya orang Muslim loh, yang banyak menyimak siaran agamanya Agim itu. Saya tahu teman-teman saya Kristen juga banyak yang wah seneng, bawa kesejukan, bawa damai gitu. Tapi begitu menikah lagi aja, yang walaupun secara agama dibolehkan, tapi ternyata banyak umatnya pun seperti kayak kehilangan simpati. Nah itu kan membuktikan bahwa tidak semua orang Muslim itu juga setuju atau dalam arti mau dimadu kira-kira gitu, walaupun sebenarnya secara pelajaran boleh. Nah ini memang jadi hal yang tidak mudah ya. Kalau memang itu ya paling bagus sebenarnya ya ini diselesaikan sendiri antara bapak dan ibu. Atau kalau mau misalnya yang bertanya ini misalnya Muslim, ya mungkin lebih cocok karena ini menyangkut keyakinan. Silahkan bertanya ke otoritas di atasnya. Dalam arti biasanya berjamaah di masjid ini ya dengan ngobrol dengan Pak Ustadznya, lalu mungkin kalau melengkap ya harusnya Pak Ustadz dengan Ibu Ustadznya gitu ya, supaya dari dua sisi memberikan nasihat karena ini menyangkut keyakinan ya, menyangkut keyakinan, sehingga saya kalau dari saya ya saya tidak berani ketika itu berareal keyakinan, tapi dari sisi kebahagiaan ya tergantung, karena memang kebahagiaan itu kan tergantung mindset juga. Kalau secara mindsetnya memang betul-betul bisa ikhlas atau memang punya prinsip value bahwa misalnya mengikhlaskan suami menikah lagi itu pahalanya besar begini sehingga betul-betul bisa happy dengan hal itu kan lain ceritanya lagi ya. Tapi ini kan sekali lagi menyangkut yang namanya belief system. Nah belief system itu kalau kita tidak hidupin bisa menghancurkan, kita bisa sakit. Tapi kalau belief sistemnya bisa sama dengan apa yang dijalankan nanti, gitu ya, artinya ikhlasnya itu 100% gitu ya, ya tentu tidak akan jadi masalah. Kalau kita bicara secara bukan secara iman, ya kan, ini kan bukan, saya nggak bicara soal iman ya, iman kan masing-masing. Nah imannya boleh, tapi perasaannya gimana? Ibu punya belief system namanya. Ini bukan soal iman masuk surga lewat mana gitu ya. Belief system itu agama yang ibu yakini, di mana membolehkan, tapi apakah ibu dalam sistem itu secara pikiran, perasaan, hati nurani. Kalau ibu ada dalam sistem itu, lalu suaminya menikah lagi, ya ibu malah merasa mulia, malah merasa baik hati, bisa punya suami tapi tidak terikat, nggak ada kemelekatan yang kuat, benar-benar bisa bikin bahagia, bikin suami bahagia, ya ibu akan bahagia banget ketika suami berpoligami. Tapi kalau ibu walaupun beragama yang membolehkan, tapi sebenarnya ibu itu secara roh, jiwa, dan tubuh, pikiran, perasaan itu tidak menyatu dengan hal itu, lalu akhirnya terpaksa mau, ya ibu akan hancur, akan menderita. Jadi ini sebenarnya kembali kepada ibu sendiri mengenai belief system yang ibu yakini. Apakah ibu ada di dalam belief system itu secara pribadi, di dalam pikiran, jiwa, perasaan ibu. Nah ini pertimbangan itu yang perlu ibu sampaikan kepada suami, lalu berdua ngambil kesepakatan. Ya, itu kalau dari saya. Oke. Jawaban saya sekarang ini ditanyakannya ke saya ya. Kami nyambung dari sesi saya dulu yang MBTI. Oke. Kalau gitu sebentar saya jawab dulu. Saya remove dulu ya. Oke. Pertanyaan, kalau saya F dan istri T, gitu. Apa ini F dan T? Oh, suami. Saya suami feeling dan istri thinking. Apa sebaliknya, atau ini kebalik, berbicara assessment itu nggak ada kebalik-balik, nggak ada laki-laki, wah ini laki-lakinya salah nih, pakai feeling, perasaan, lalu istri ini, waduh dia pakai pikiran, dominan, wah ini Isabel ini, wah ini istrinya, ini suaminya suami salah kelamin ini, enggak. Jadi ketika berbicara wanita tapi dia kolerik, pasti dia dominan. Bicara wanita di assessment dan ternyata dia thinking. Jadi ini nggak ada benar salah dan nggak ada balik kebalik. Yang ajaib kan gini, Tuhan tuh kalau menjodohkan orang feeling itu dengan orang thinking. Kalau suaminya thinking, istrinya feeling. Kalau suaminya feeling, istrinya thinking. Itu penelitian saya, doktoral saya itu kan mengenai kebahagiaan pernikahan. Ya hasil datanya tuh begitu. Ya, bahkan oleh Bapak Ibu datang bersama-sama aja coba. Yang lebih sederhana lagi. Ini juga, tapi nggak 100% ya. Suami istri itu tak suruh begini. Ya.
Coba begini gitu ya. Yang nyaman aja gitu. Habis itu terus balik. Jempol mana yang di atas? Lihat sebelahnya suami istri. Sama enggak? Itu biasanya kalau suaminya jempol kiri yang di atas, itu istrinya jempol kanan yang di atas. Cara naruh jempol aja beda. Gimana cara pencet odol, cara tutup pintu, cara buka. Jadi suami istri itu bedanya tuh kayak kebolak-balik gitu. Jadi cara naruh jempol aja 70% kebalik-balik gitu ya. Nah, ayo malam. Jadi ketika dites hasilnya misalnya suaminya feeling, istrinya thinking, ini tidak perlu masing-masing mengubah diri, enggak. Ini tujuannya hanya untuk memahami. Oh, ternyata istri saya itu orangnya thinking, nah, lebih banyak logika. Oke, kalau gitu kalau aku ngomong sama dia, aku mau tak pakai yang lebih logis biar nyambung. Nah, sama juga kalau misalnya tes, istri jadi tahu, oh suami saya itu orangnya feeling gitu ya. Jangan dibilang, wah kamu tuh laki-laki nggak tegas, nggak teguh, malah digunakan untuk sebagai menyalahkan atau labeling, enggak. Jadi untuk menyadari, oh suami saya itu orangnya perasaan, kalau gitu saya harus hati-hati dengan kalimat saya, jangan melukai perasaannya dia. Dia perasaannya terluka, nanti itu bisa suami namanya impotent selektif. Lihat ibu nggak terangsang, karena lihat ibu dalam posisi sosok seperti preman. Posisi yang galak, yang melukai hati, yang dominan. Jadi ibu harus hati-hati dengan suami yang feeling gitu ya, karena sudah feeling melankolik lagi, sudah melankolik seniman lagi gitu ya, teliti pula gitu ya. Karena sudah feeling plus melankolik gitu ya. Jadi memang perasaan tapi sering mikirin perkataannya si ibu. Ibu ngomong nggak pakai perasaan, oh, sudah lengkap penderitaannya gitu ya. Nah, sekarang gimana supaya nggak penderitaan? Maka memahami. Supaya memahami, maka assessment. Nah, ketika dites itu sebenarnya tujuannya untuk memahami lalu menyesuaikan. Memahami, menyesuaikan. Cukup dengan menyesuaikan, memahami dan menyesuaikan. Kalau merubah itu panjang ceritanya. Orang sih bisa berubah, tapi itu panjang sekali karena Tuhan memang ciptakan kita orang yang feeling. Lalu kita mau jadi thinking. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Semuanya bisa berubah, tapi itu butuh waktu. Ya, dan lebih baik tidak mengharap pasangan berubah. Tapi kalau mengubah diri masih mending, tapi itu juga panjang sekali proses orang mengubah ketika hal-hal yang menjadi sebuah fondasi. Nah, maka yang pertama adalah memahami diri sendiri, memahami pasangan, menerima diri sendiri, menerima pasangan, menyiasati diri, menyiasati pasangan. Nanti kita menyesuaikan diri dengan pasangan. Nah, itu waktu berjalan sebenarnya akan terjadi penyesuaian. Bahkan waktu berjalan itu juga bisa terjadi perubahan, tapi perubahan yang bahagia, perubahan yang nyaman, perubahan yang tidak dituntut oleh pasangan. Maka bagusnya ketika dua-duanya tes, dua-duanya sadar. Ya. Nanti pas keadaan yang sadar itu oke, tapi nanti begitu keadaan mendesak, keadaan ekstrim, kondisi yang tak terkendali, misalnya di airport lagi ada masalah pesawatnya delay gitu ya, coba nanti yang feeling kan misalnya bisa sedih duluan atau malah marah duluan, yang thinking, yang logis ya berpikir positif aja begini. Jadi nanti kadang-kadang penyesuaian itu bisa kayak buyar gitu ya. Kenapa? Karena pada kondisi ekstrim orang akan kembali kepada dasarnya. Nah, tapi ketika orang sudah belajar itu paling tidak nanti penyesuaian diri dan penguasaan diri akan lebih kuat. Karena begitu akhirnya udah nggak emosi lagi, oh iya sadar, suamiku feeling, sudah sadar, istriku thinking. Jadi sebenarnya pelajaran ini membuat kita lebih memahami diri dan memahami internet di tempat saya barusan putus karena saya di hotel, saya pakai tethering tadi ya. Tapi memang udah pas selesai ya. Berarti ya tadi pengenalan diri adalah untuk hal itu. Oke, silahkan kalau masih ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau enggak ya kita ketemu minggu depan ya. Kalau dari segi waktu ya memang sudah selesai. Oke, terima kasih Bu Krisna untuk malam hari ini pelajarannya. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Kita masih ada beberapa episode atau sesi, masih banyak malah ya.
Hubungan masih ada dengan Bu Krisna 1 kali lagi, dengan Bu Herianti 2 kali lagi, dengan saya masih panjang pokoknya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.